Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertemuan keempat, yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan laba rugi yang berisikan pendapatan dan beban-beban, di mana pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan menderita kerugian. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, di mana menggambarkan modal si pemilik adanya perubahan kenaikan ataukah penurunan. Laporan posisi keuangan menggambarkan atau menampilkan daftar bagaimana posisi aset, liabilitas, serta ekuitas. Dan yang terakhir laporan arus kas. Di sini pembayaran maupun penerimaan kas yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Tampilan tersebut adalah persamaan dasar akuntansi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, persamaan dasar akuntansi solusi net. Ya, ada aset, liabilitas, ekuitas, serta akun-akun yang terkandung di dalamnya. Laporan laba rugi. Laporan yang pertama yaitu pendapatan jasa sebesar Rp7.500.000 dan beban-beban didapat dari mana? Kita lihat lagi persamaan dasar akuntansinya, yaitu pendapatan didapat dari pendapatan honor sebesar ini dalam ribuan, maka Rp7.500.000 dan jumlah dari si beban-beban, maka beban-beban didapat Rp4.450.000 dikurangkan, maka didapat laba Rp3.050.000. Bagaimana jika sebaliknya pendapatan angkanya lebih kecil daripada beban, maka perusahaan menderita kerugian. Selanjutnya laporan ekuitas pemilik. Di sini ada modal Kristina 1 November 2015 0. Loh, kenapa nggak 25 juta? Biasanya dalam posisi modal ini ketika perusahaan memang sudah berdiri lama atau ada laporan keuangan dari periode sebelumnya. Karena ini baru berdiri, maka investasi awal sebelumnya dimasukkan ke dalam investasi 1 November 2015 sebesar 25 juta rupiah. Ini modal Kristina. Selanjutnya di sini ada laba neto. Nah, tadi di laporan sebelumnya sudah kita hitung, yaitu laba Rp3.050.000. Kita pindahkan, kita masukkan ke dalam laporan ekuitas pemilik. Dijumlahkan, kembali didapat Rp28.050.000, lalu dikurangi dengan penarikan pribadi oleh Kristina, yaitu sebesar Rp2 juta. Kenapa Rp2 juta ini penarikan masuk ke dalam laporan ekuitas pemilik? Karena uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bukan dari kepentingan operasional perusahaan. Maka dikurangi Rp28.050.000 dikurang 2 juta, didapatlah Rp26.050.000. 0 ditambah Rp26.050.000 didapatlah modal Kristina akhir per 30 November, yaitu Rp26.050.000. Selanjutnya, membuat laporan posisi keuangan, di mana ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada sisi aset, yaitu tinggal kita pindahkan saja sisi aset, sisi kiri, dari sama dengan, yaitu ada kas, perlengkapan, dan tanah. Sehingga didapatlah total Rp26.450.000. Selanjutnya, ada liabilitas, yaitu didapat dari utang usaha sebesar Rp400.000. Nah, modal Kristina untuk ekuitas pemilik tinggal pindahkan saja hasil akhir laporan ekuitas pemilik sebelumnya. Si Rp26.050.000 ini kita masukkan ke dalam sini, sehingga Rp400.000 ditambah Rp26.050.000 didapatlah Rp26.450.000, di mana posisi aset harus sama dengan liabilitas dan ekuitas pemilik. Kalau tampilan lama memang sisi kiri dan kanan, namun yang terbaru ada baiknya rekan-rekan pengerjaannya nanti ke bawah saja, aset, liabilitas, selanjutnya ekuitas. Dan membuat laporan arus kas tadi yang terdiri dari 3 aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Dari mana saja sih angkanya? Nah, ini sudah Ibu rincikan. Transaksi A, B, D, E, F, H.
kategorinya ini investasi, pendanaan, masuk ke pendanaan, kategorinya investasi. Berbeda dengan aktivitas investasi ya, kalau itu terkait dengan pembelian tanah, gedung, dan sebagainya. Kalau pendanaan ini adalah modal yang dikeluarkan untuk menginvestasikan sebagai modal awal perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada pembelian tanah, maka masuk ke aktivitas investasi. Ada pendapatan jasa, pembayaran beban, ini penjumlahannya, pembayaran utang, lalu ada penarikan pribadi. Masukkanlah ke masing-masing aktivitasnya sehingga didapat Rp5.900.000. Nah, karena arus kas, maka kita plotkan sesuai dengan yang ada di dalam kolom kas. Nih, bisa dilihat yang sudah dikotak-kotakan ini masuk ke dalam arus kas. Mana yang tadi operasi, lalu investasi, dan pendanaan. Untuk selanjutnya, kaitan dengan laporan posisi keuangan, hasil dari laporan arus kas harus sama dengan saldo kas pada aset di dalam laporan posisi keuangan. Jika berbeda, mohon ditelusuri kembali. Kenapa sih saling keterkaitan antara laporan satu dengan lainnya? Sebenarnya sudah digambarkan atau sudah dijelaskan juga tadi dengan Ibu ya. Ini ada gambaran akhirnya kembali. Kenapa saling berkaitan? Tadi laporan laba rugi diambil labanya, dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Hasil akhir laporan perubahan ekuitas masuk ke dalam laporan posisi keuangan pada ekuitas pemilik. Lalu hasil dari kas yang ada di laporan posisi keuangan harus sama dengan hasil akhir kas pada laporan arus kas. Begitulah keterkaitan antar keempat laporan keuangan tersebut. Untuk pertemuan 4 ini Ibu rasa sudah cukup penjelasan terkait dengan laporan keuangan sederhana mungkin ya, karena kita belum masuk kepada siklus akuntansi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.